Bab 771. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Bagaimana mungkin Qiao Guanli tidak merasa tertekan karena putrinya yang berharga tidak dihargai di tangan orang lain. Tindakan Gu Haoran yang langsung pergi barusan benar-benar mengejutkan Xiatong. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah kepergian pria itu. Matanya penuh kerumitan. Pada saat ini, Xiatong tiba-tiba merasa dia tidak memahami Gu Haoran. Pria yang berpikiran hati ini sebenarnya sedang memikirkan apa, Xiatong sudah tidak dapat menebaknya secara menyeluruh. Kepergian Gu Haoran hanyalah masalah kecil. Sekarang ini terutama untuk menenangkan suasana hati Qiao Guanli. Xiatong tidak tega memikirkannya. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menghibur Qiao Guanli, dan nadanya lembut. Paman Yo, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang semua orang berusaha mencari keberadaan pesawat itu. Rao sangat beruntung. Dia akan baik-baik saja. Meski hatinya agak sedih, namun Xiatong telah menghibur sisinya. Qiao Guanli akhirnya hanya bisa menghela nafas, akan menyembunyikan hatinya. Kuharap begitu. Sekarang aku hanya punya satu keinginan, yaitu Rao bisa kembali dengan selamat. Selama Rao bisa kembali dengan selamat, aku bersedia membayar berapapun harganya. Kata Qiao Guanli sambil berlinang air mata. Qiao Rao adalah satu-satunya harapan keluarga Qiao. Bagaimana Qiao Guanli rela membiarkan bayi perempuannya mengalami kecelakaan? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Qiao Rao kali ini, Qiao Guanli tidak tahu bagaimana harus hidup selanjutnya. Melihat air mata Qiao Guanli, hidung Xiatong sedikit masam. Dia mengatupkan mulutnya dan dengan lembut menunduk. Jangan khawatir, Paman Qiao. Rao pasti malu. Muci dan aku akan mengirim seseorang untuk mencari Rao. Tetaplah di rumah dan tetap bugar dan tunggu Rao kembali. Mendengarkan Xiatong berkata begitu, Qin Muci yang di satu sisi terdiam dan akhirnya membuka mulutnya, dia dengan ringan memerintahkan untuk mengangguk, ekspresi wajahnya masih tanpa ekspresi. Jangan khawatir, kami akan membawa Qiao Rao kembali dengan selamat. Dengan kenyamanan Qin Mucai dan Xiatong, Qiao Guanli merasa jauh lebih baik. Dia mengangguk dan memegang erat tangan Xiatong. Rao beruntung memiliki teman baik sepertimu. Xiatong tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Baru setelah hari mulai gelap, Xiatong dan Qin meninggalkan rumah Qiao. Duduk di dalam mobil kembali ke villa, Xiatong akhirnya tidak bisa menahan emosinya, terisak dengan suara pelan. Suamiku, apakah menurutmu aku melakukan kesalahan? Jika aku tidak mendorong Rao untuk mengejar Gu Haoran, bukankah hal ini akan terjadi padanya sekarang? Jika aku tidak membiarkan Qiao Rao mengejar cintanya dengan berani, Qiao Rao masih menjadi rindu keluarga Qiao yang naif dan bersemangat. Pernikahan dan kecelakaan pesawat tidak akan terjadi, dan Qiao Rao tidak akan hilang seperti sekarang. Semakin banyak Xiatong memikirkannya, semakin dia menyalahkan dirinya sendiri. Melihat penampilan sedih Xiatong, Qin Mucai menghela nafas, dan matanya penuh sakit hati. Mengosongkan tangan untuk dengan lembut memegang tangan kecil Xiatong, suara lembut Qin Muci menghibur. Itu bukan salahmu, bodoh. Qiao Rao sangat mencintai Gu Haoran. Bahkan tanpa doronganmu, dia tidak akan melepaskan Gu Haoran dengan mudah. Kamu hanya ingin dia mengejar kebahagiaannya sendiri dengan berani. Ada apa denganmu? Petik 2. Xiatong tersedak dan tidak ingin berkata apa-apa. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya dan matanya merah, yang sangat menyedihkan. Benar untuk mengatakan itu, tapi sekarang dia melihat Qiao Guanli menua dalam satu malam, hati Xiatong masih sedih tak terkendali. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Rao, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Paman Yo. Qiao Rao adalah satu-satunya gadis di Qiao Guanli. Jika sesuatu terjadi pada Qiao Rao, Xiatong tidak berani membayangkan akan jadi apa Qiao Guanli. Dengan lembut menjepit telapak tangan Xiatong, nada suara Qin Mucai masih lembut. Baiklah, jangan berpikir lagi, Qiao Rao akan baik-baik saja. Kata-kata Qin banyak sepertinya memiliki kekuatan ajaib. Setelah mendengarkannya, hati Xiatong menjadi lebih baik. Dia mengerutkan mulutnya dan mengangkat sepasang mata merah untuk waktu yang lama. Benar-benar, wanita itu menatapnya. Qin Muci merasa hatinya akan meleleh. Dia mengaitkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Tentu saja, semuanya akan baik-baik saja. Faktanya, tentang Qiao Rao, Qin Mucai tidak tahu. Pasalnya, puing-puing pesawat belum ditemukan, dan seluruh orang yang berada di dalam pesawat masih hilang.
Qin Mucai tidak yakin di mana Qiao Rao berada. Qiao Rao hari ini adalah hidup atau mati, semua orang masih belum tahu, tapi Qin Mucai sangat jelas, sekarang hanya dia yang menenangkan Xia Tong, suasana hati Xia Tong tidak akan runtuh. Setelah membujuk Xia Tong untuk tidur, Qin Mucai keluar kamar dengan ponselnya dan mulai menghubungi bawahannya yang diutus untuk mencari keberadaan Qiao Rao. Namun jawaban bawahannya masih mengecewakan. Sekelompok orang sudah mencari seharian penuh, namun masih belum menemukan puing-puing pesawat. Selama beberapa hari berturut-turut, keluarga Qin dan Qiao dipenuhi dengan suasana yang dalam, dan perkembangan acara ini juga diberitakan di berita sepanjang hari, tetapi tidak ada kabar yang datang. Baru pada hari ketiga setelah kecelakaan pesawat tersebut, masyarakat Qin akhirnya mendapat kabar bahwa mereka menemukan puing-puing pesawat yang jatuh tersebut. Pesawat jatuh dari ketinggian dan menabrak bukit. Sebagian besar pesawat telah rusak. Sebagian besar penumpang pesawat tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Hanya sedikit orang yang masih hidup yang terkejut. Semuanya dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan beberapa orang yang masih hidup. Jenazah seluruh penumpang pesawat telah dikumpulkan dan dikirim ke rumah duka untuk diambil keluarga. Namun, mereka semua mencari di pesawat dengan hati-hati, tetapi mereka tidak menemukan Qiao Rao. Qiao Rao hilang. Begitu berita itu muncul, Qiao Guanli sakit parah. Berbaring di ranjang rumah sakit, Qiao Guanli sudah menangis. Qiao Guanli hari ini sepertinya berumur 10 tahun dalam sekejap. Sebagian besar rambut hitamnya sekarang telah diwarnai perak. Dia hanya memegang foto Qiao Rao sepanjang hari, terkadang dalam keadaan linglung, terkadang kesakitan. Melihat penampilan menyakitkan Qiao Guanli, Xia Tong merasa sangat tidak nyaman. Tapi Xia Tong juga tahu bahwa dia tidak boleh menangis di depan Qiao Guanli. Jika suasana hatinya buruk, Qiao Guanli akan semakin sedih terlebih lagi. Kini Qiao Rao hilang begitu saja, dan jenazahnya belum ditemukan, yang berarti dia mungkin masih hidup, mungkin dia selamat, atau mungkin Qiao Rao tidak naik pesawat hari itu. Selama jasad Qiao Rao tidak ditemukan suatu hari nanti, Qiao Rao masih hidup. Selama masih ada secercah harapan, Xia Tong dan Qin Mucai tidak akan menyerah. Untuk menemukan keberadaan Qiao Rao, Qin Mucai juga menyelesaikan semua pekerjaan yang ada. Dia begadang di pagi hari untuk urusan Qiao Rao setiap hari. Xia Tong sangat tertekan, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Sambil menyerahkan susu ke meja, suara Xia Tong Rou berkata, "Jangan sibuk, minumlah secangkir susu untuk tidur, barang-barang ini akan diproses besok juga." Suara Xia Tong terdengar di telinganya, tapi Qin Mucai hanya menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan mulutnya, matanya masih menatap komputer di depannya, dan ujung jarinya yang ramping. Sibuk di keyboard. Lebih sibuk untuk sementara waktu, Qiao Rao akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Qiao Guanli sangat membantu comeback-nya. Sekarang ada yang tidak beres dengan Qiao Rao. Qin harus menjadi orang pertama yang berdiri dan membantu. Ini bisa dianggap sebagai hadiah atas kebaikan Qiao Guanli. Terlebih lagi, hubungan Qiao Rao dengan Xia Tong masih baik. Agar tidak mengecewakan Xia Tong, Qin Mucai harus bekerja lebih keras. Dia tidak ingin melihat Xia Tong dengan wajah sedih sepanjang hari. Di mata Qin Mucai, saat Xia Tong tertawa, itu adalah saat yang paling indah. Qin banyak, saya menolak untuk mendengarkan nasihatnya. Xia Tong menghela nafas dan duduk. Qin banyak, saya tertegun dan menatapnya dengan bingung. Sebelum Qin bisa berbicara, Xia Tong tertawa dan sudah berbicara lebih dulu. "Aku duduk di sini bersamamu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu," kata Xia Tong, tetapi juga dengan lembut meludahkan lidahnya. Mata Qin Mucai memancarkan sedikit rasa sayang, akhirnya hanya bisa mengangguk. Malam semakin larut, ketika saya melihat hampir jam 1 pagi, para pelayan di lantai bawah tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. "Presiden, Nyonya, ada seorang wanita muda yang mengaku sebagai saudara perempuan Wu Fangfei di luar dan ingin bertemu denganmu." Adik Wu Fangfei. Xia Tong mengerutkan kening, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu seperti, dan langsung menatap dengan mata besar, "Adik Wu Fangfei, bukankah Rao sebelumnya menerima inti itu?" Qin Mucai juga sepertinya ingat, dia mengerutkan kening dan mengangguk, tapi matanya sedikit lebih bingung. Apa yang dia lakukan selarut ini? Xia Tong menggelengkan kepalanya, sama bingungnya. Dia dan Lian Xin tidak datang ke sini sama sekali. Kenapa dia datang ke sini terlambat? Lihat dua orang terlambat tidak merespon, pelayan Leng Leng, "Presiden, Nyonya, nona muda ini,
Anda lihat atau tidak? Tidak, reaksi pertama Xia Tong adalah menolak. Kiao Rao Rao sangat baik pada Lian Xin, tapi Lian Xin mengkhianati Kiao Rao demi Wu Fangfei. Terlebih lagi, dia adalah saudara perempuan Wu Fangfei. Tidak peduli yang mana, Xia Tong merasa mual. Biarkan wanita seperti ini masuk ke rumahnya sendiri, Xia Tong merasa jijik dan kotor. Mendengarkan Xia Tong berkata seperti ini, pelayan itu langsung mengerti, kalau begitu, aku akan membiarkan dia pergi. Pelayan itu mengangguk dan mencoba pergi, tapi Qin Mucai tiba-tiba membuka mulutnya dengan suara yang dalam. Tunggu sebentar, biarkan dia masuk. Mengapa? Xia Tong seketika mengerutkan kening karena tidak puas. Qin Muci tidak punya pilihan selain tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan menjentikkan dahi Xia Tong. Bodoh, orang-orang pasti ada urusan ketika mereka datang ke sini selarut ini. Pokoknya, biarkan dia masuk dulu dan dengarkan apa yang ingin dia lakukan. Mendengarkan Qin Muci berkata begitu, Xia Tong juga bisa mengerutkan mulutnya, akhirnya setuju untuk turun. Pelayan itu mengundang Lian Xin ke aula di lantai bawah. Qin Mucai membawa Xia Tong ke bawah perlahan. Sosok mereka baru saja muncul di aula, dan Lian Xin segera bergegas maju. Gu Haoran pergi mencari sendiri keberadaan Rao Rao. Apa? Bahkan kata-kata inti membuat dua orang terkejut, musim panas Tong lebih terkejut. Dia mengerutkan kening, sepertinya masih ada beberapa yang tidak bereaksi untuk datang. Bahkan intinya sepertinya sudah habis, dia masih sedikit kehabisan nafas, tapi saat ini dia tidak peduli untuk beristirahat, dengan cepat terus membuka mulutnya. Pada sore hari, dia tiba-tiba mengemasi beberapa barang dan pergi sendirian. Kemudian, saya bertanya kepada pelayan villa dan mengetahui bahwa dia sedang mencari keberadaan Kiao Rao sendirian. Saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya, jadi saya di sini untuk memberitahu Anda beritanya. Faktanya, tempat jatuhnya pesawat itu berada di dekat negara kecil yang relatif terpencil. Negara ini sekarang berada di tengah perang. Jika Gu Haoran pergi sendirian, sesuatu akan terjadi. Gu Haoran ini bodoh. Zhou mengerutkan kening. Xia Tong mau tidak mau mengutuk tema itu dengan suara rendah. Dia tidak menyangka Gu Haoran akan melakukan hal impulsif seperti itu. Dibandingkan dengan kekhawatiran Xia Tong, Qin Mucai tampak tenang. Dia mengangguk dan menatap Lian Xin. Lalu dia membuka mulutnya dengan suara yang dalam. Kami tahu, kembalilah dulu. Bagus. Jejak kerumitan melintas di bawah mataku, dan Lian Xin mengangguk, yang membuatku segera meninggalkan villa. Saat ini, Xia Tong sudah mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Gu Haoran, tetapi ponselnya berbunyi bip beberapa kali, tetapi ponsel itu digantung di ujung sana. Ketika dia menelepon lagi, ternyata ponsel Gu Haoran telah dimatikan. Mendengarkan suara wanita dingin di ujung telepon, Qin Mucai menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jangan bertengkar lagi, sepertinya dia bertekad dan tidak ingin kita membujuknya. Tapi, Xia Tong mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Tempatnya terpencil sekali, dan sekarang ada masanya terjadi perang. Gu Haoran pergi sendirian, dan tidak ada yang membawanya. Jika ada bahaya, dia tidak akan bisa bereaksi. Kehidupan dan kematian Kiao Rao Rao sekarang tidak pasti. Jika Gu Haoran pergi melihat apa yang terjadi lagi, Xia Tong tidak berani membayangkan apapun. Gu Haoran kali ini terlalu impulsif. Istriku, Gu Haoran, dia laki-laki. Karena dia berani berangkat sendirian untuk mencari Kiao Rao Rao, itu menunjukkan bahwa dia memiliki dasar di hatinya. Karena dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Dibandingkan dengan Xia Tong, Qin Mucai ingin lebih memahami ide Gu Haoran. Jika Xia Tong yang mengalami kecelakaan hari ini, dia akan pergi mencari keberadaan Xia Tong seperti Gu Haoran. Ini mungkin merupakan pemikiran umum di kalangan pria. Untuk sesaat, hati Qin Muci yang mengagumi Gu Hao berlari sedikit lagi. Gu Haoran seperti itu bisa disebut pria sejati. Qin sangat menghibur Xia Tong. Bibirnya menggeliat beberapa kali. Akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia menghela nafas dan hanya bisa menyerah. Mengapa Gu Haoran harus membuat masalah bagi semua orang saat ini? Sekarang Gu Haoran berangkat sendirian untuk mencari Kiao Rao. Xia Tong mengkhawatirkan Kiao Rao, tapi di saat yang sama, dia juga mulai mengkhawatirkan kenyamanan Gu Haoran. Baru seminggu berlalu dengan cepat, namun ponsel Gu Haoran masih dalam keadaan mati. Cara menelepon tidak ada yang menjawab, dan keberadaan Kiao Rao Rao masih belum ada jejaknya, jadi Xia Tong semakin khawatir. Pada siang hari,
dia pergi ke rumah sakit untuk merawat Qiao Guanli. Ketika dia kembali di malam hari, Xia Tong harus mengikuti Qin Mucai untuk melihat kemajuan dalam menemukan Qiao Rao. Dalam seminggu yang singkat, berat badan Xia Tong telah turun banyak. Melihat Xia Tong yang duduk di sampingnya tampak mengantuk, mata Qin Muci penuh dengan sakit hati. Meletakkan benda itu di tangannya, Qin Muci menghela nafas dalam diam, langsung membungkuk untuk memeluk Xia Tong, dan berjalan menuju kamar tidur. Tubuhnya tiba-tiba terhenti, roh Xia Tong terbangun, dan tanpa sadar melingkari leher Qin Muci, Xia Tong masih sedikit terguncang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ditepuk ringan di dada, dan melihat orang yang dipegang Qin Mu dipilih setelahnya, Tong musim panas hanya menghela nafas lega. Qin Muci hanya menatapnya, wajahnya sedikit mencela, mereka semua adalah orang hamil. Bagaimana mungkin mereka tidak menghargai tubuh mereka? Dalam hari-hari yang singkat ini, mata Xia Tong cukup gelap. Qin Muci melihatnya di matanya, tapi dia merasakan sakit di hatinya. Jejak rasa bersalah melintas di matanya. Xia Tong merangkul leher Qin Mucai dan tertawa, "Tidak masalah, aku tidak merasa lelah. Alasan utamanya adalah keberadaan Rao Rao dan Gu Haoran belum ditemukan. Sekarang aku pergi, untuk tidur di rumah siapapun." Kehidupan dan kematian kedua temannya kini tidak menentu. Kemana Xia Tong ingin pergi? Meskipun itu benar, Qin masih sangat marah. "Istriku, kamu akan membuat anak-anak kita lelah. Sekalipun kamu bisa menahannya, tapi bayinya akan sangat lelah." Perut Xia Tong baru berusia 3 bulan dan sedang dalam masa penting untuk penampilan janin yang stabil. Bagaimana bisa Qin Muci? Jangan khawatir tentang kerja keras Xia Tong yang begadang sepanjang malam. Kamu akan tidur untukku sekarang. Jangan begadang lagi bersamaku. Qin Mucai tanpa berkata-kata mempercepat langkahnya. Dia membuat Xia Tong tidak punya ruang untuk menolak. Dia menghela nafas sedikit. Xia Tong akhirnya mengangguk dan setuju. Dia begadang semalaman bersama Qin. Aku, hanya karena dia takut pada Qin. Aku akan merasa bosan sendirian. Namun, dalam mempertimbangkan urusan Qin Mucai, Xia Tong tidak memikirkan masalah bayinya. Ini memang salah ibunya. Letakkan Xia Tong di tempat tidur dan duduklah. Melihat Xia Tong tertidur dengan matanya sendiri, Qin Mucai dengan hati-hati dan diam-diam keluar dari kamar. "Saya menelepon bawahan saya, namun kabar yang saya dapatkan tetap saja mengecewakan. Gu Haoran sepertinya telah menguap dari dunia manusia." Orang yang diatur Qin Muhai di lokasi kecelakaan mengatakan bahwa dia belum pernah melihat Gu Haoran di sana, dan telepon Gu Haoran telah dimatikan. Sekarang selama seminggu penuh, semua orang masih belum bisa menghubungi Gu Haoran. Keluarga Gu, keluarga Qiao, dan keluarga Qin berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan mereka, namun Gu Haoran dan Qiao Rao Rao tampaknya menjadi lebih baik pada saat yang bersamaan. Mereka tidak dapat menemukan jejak apapun. Setelah Gu Haoran menghilang, Wu Fangfei juga tidak bisa tinggal di rumah sakit. Menyeret tubuhnya yang lemah, dia dengan keras kepala tinggal di Villa Gu. Melihat hal-hal yang digunakan Gu Haoran sepanjang hari, Wu Fangfei selalu menangis tanpa alasan. Pada saat ini, Wu Fangfei akhirnya menyesal jika dia tidak sengaja merangsang Qiao Rao karena keegoisannya. Qiao Rao tidak akan mau pergi ke luar negeri dan mengalami kecelakaan. Jika Qiao Rao tidak mengalami kecelakaan, Gu Haoran tidak akan pergi mencari keberadaannya sendirian. Kini kedua orang tersebut tidak mempunyai kabar apapun. Banyak orang yang menyetujui bahwa Qiao Rao Rao telah meninggal dalam kecelakaan itu, namun Qiao Rao Rao membuat marah Wu Fangfei tidak masalah, dia hanya tahu bahwa hatinya adalah pria itu, masih belum ada kabar. Reaksi pertama Wu Fangfei setelah mengetahui kecelakaan Qiao Rao adalah bahagia. Dia berpikir selama Qiao Rao meninggal atau menghilang, dia akan bisa menjalani kehidupan keluarga yang bahagia bersama Gu Haoran. Tapi yang tidak disangka Wu Fangfei adalah Gu Haoran bahkan bisa melakukan hal seperti itu untuk Qiao Rao. Seiring berlalunya waktu, perut Wu Fangfei mulai berbunyi hari demi hari. Melihat perutnya yang menonjol, kekhawatiran Wu Fangfei menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin kehilangan ayahnya ketika bayinya lahir. Waktu masih berlalu dengan cepat, seminggu penuh telah berlalu, Qiao Rao Rao dan Gu Haoran masih belum mendapat kabar. Departemen Keamanan Publik yang bertanggung jawab atas masalah ini telah banyak menghapus polisi. Semua orang mengira Qiao Rao Rao telah terbunuh. Hanya anak buah Qiao Guqin yang masih mencari jenazah Qiao Rao Rao dalam kecelakaan pesawat. Selama mereka tidak menemukan tubuh Qiao Rao suatu hari nanti, Xia Tong sangat yakin bahwa Qiao Rao belum mati.
Qiao Guanli sepertinya telah menerima kenyataan ini. Suasana hatinya berangsur-angsur membaik dari keruntuhan menjadi ketidakpedulian. Dia sudah menjaga dirinya dengan baik dan pindah kembali ke Villa Qiao. Yang berbeda dari sebelumnya adalah Qiao Guanli saat ini menjadi sangat acuh tak acuh. Hanya ketika Xia Tong mengunjunginya, Qiao Guanli dapat menunjukkan senyuman langka. 1 minggu kemudian, Qiao Rao dan Gu Haoran masih belum mendapat kabar, Xia Tong masih belum menyerah. Seminggu kemudian, mereka masih hilang, Xia Tong masih belum menyerah. 1 minggu kemudian, mereka masih belum menemukan jejak, hati Xia Tong akhirnya bergetar. Qiao Rao dan Gu Haoran, apakah mereka masih ada di dunia ini? Meski beberapa dari mereka mulai meragukan desakan mereka, Xia Tong tetap tidak menyerah. Sebaliknya, Qin Muci menambah lebih banyak orang untuk mencari keberadaan mereka. Bahkan jika Qiao Rao benar-benar mengalami kecelakaan, maka dia harus menemukan tubuhnya, dan hati Xia Tong seperti ini. Hari demi hari, hingga minggu keempat hilangnya Qiao Rao, berita akhirnya datang dari sana. Mereka menemukan Qiao Rao, dan menemukan Qiao Rao di saat yang sama, ditemani di sisinya ada sosok yang dikenalnya, Gu Haoran. Mereka ditemukan oleh anak buah Qin Muhai di sebuah desa yang sangat terpencil. Saat ditemukan, mereka semua terluka parah. Ketika mereka melihat anak buah Qin Muhai, Gu Haoran hanya mengucapkan satu kata, itulah satu-satunya kata sebelum dia koma. Selamatkan Qiao Rao dulu. Mengetahui kabar keduanya, semua orang segera mengatur pesawat pribadi untuk menjemput mereka. Tubuh Qiao Rao tidak mengalami luka yang terlalu serius. Hanya saja kepalanya sedikit terbentur. Kecuali beberapa luka kecil, tidak ada masalah serius lainnya. Sebaliknya, luka Gu Haoran jauh lebih serius dibandingkan luka Qiao Rao. Pada hari Gu Haoran dipulangkan, dia langsung dikirim ke ruang gawat darurat. Tim medis terbaik Qin Muci menyelamatkan Gu Haoran sepanjang siang dan malam, dan kemudian menariknya kembali dari ambang kematian. Tubuh Qiao Rao sepertinya tidak terlalu bagus. Setelah diperiksa oleh dokter, dia langsung dibawa pergi oleh Qiao Guanli. Melihat penampilan Qiao Rao, mata Xia Tong penuh dengan kerumitan. Kali ini Qiao Rao bisa kembali dengan selamat, Gu Haoran benar-benar sangat membantu, tapi sekarang Gu Haoran masih terbaring koma di ranjang rumah sakit, tapi Qiao Guanli langsung membawa Qiao Rao pergi, itu terlalu memilukan. Xia Tong betapa ingin mencegah kerendahan hati untuk pergi, terlihat bahwa penampilan Qiao Guanli, pikirnya, akhirnya tidak berbicara. Sekarang Qiao Rao telah kembali dengan selamat, dia tidak perlu khawatir Qiao Rao akan menghilang lagi. Keluarga Qiao pasti akan mengatur dokter dan tim perawatan terbaik untuk Qiao Rao. Xia Tong tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebaliknya, yang terpenting saat ini bukanlah Qiao Rao, melainkan Gu Haoran. Situasinya nampaknya sangat buruk, bahkan setelah dikeluarkan dari ruang gawat darurat, Gu Haoran masih tinggal di unit perawatan intensif. Setelah mendengar bahwa Gu Haoran terluka dan tidak sadarkan diri, Wu Fangfei adalah orang pertama yang berkunjung. Saudari Wu Fangfei akan langsung berhenti di pintu bangsal, memandangi wajah pucat Wu Fangfei, Xia Tong akan tahu bahwa wanita ini belum pulih sepenuhnya, lalu langsung berlari keluar mengunjungi Gu Haoran. Meskipun perasaan Wu Fangfei terhadap Gu Haoran sangat nyata dan mengagumkan, hati Xia Tong tidak bisa memberikan kesan yang baik pada wanita ini. Bahkan jika Wu Fangfei lagi-lagi memohon dengan suara rendah, Xia Tong tetap acuh tak acuh. Kembalilah, aku tidak akan membiarkanmu masuk menemuinya. Suara dingin membuka mulut, nada suara Xia Tong sangat buruk. Air mata di matanya, sedikit berkedip. Wu Fangfei mengunci alisnya, dia dengan lembut menarik Lian Xin ke belakangnya. Matanya penuh ketidakberdayaan dan kecemasan. Nona Xia, izinkan saya masuk dan melihat Haoran. Saya sangat mengkhawatirkan kesehatannya, jadi saya pergi dan melihat saja, apakah itu oke? Wu Fangfei masih memohon dengan suara rendah, dan suasana hati Xia Tong sedikit berubah, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Nona Wu, apa hubungan Anda dengan Gu Haoran? Dalam kapasitas apa Anda mengunjunginya sekarang? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Tubuhnya sedikit bergetar beberapa kali, bibir Wu Fangfei sedikit menggeliat, namun akhirnya juga gagal berbicara. Ya, apa hubungannya dengan Gu Haoran? Sekarang, bahkan Wu Fangfei sendiri tidak mengetahuinya. Lihat bagaimana Xia Tong tidak ingin memasukkan dua orang ke dalamnya, dan kakak perempuannya yang selalu bangga tiba-tiba menjadi begitu rendah suaranya dan rendah semangatnya,
bahkan intinya mengerutkan kening, hatinya sedikit tidak puas. Terlepas dari halangan Wu Fangfei, Lian Xin melangkah maju dan berkata, "Nona Xia, Anda salah mengatakannya. Kakak perempuan saya sedang mengandung anak Gu Haoran sekarang. Karena itu adalah anak Gu Haoran, mengapa saudara perempuan saya memenuhi syarat untuk masuk dan bertemu ayahnya? Tidak sopan jika kamu menghentikan kami seperti ini." Begitu kata-kata Lian Xin jatuh, wajah Wu Fangfei sedikit berubah. Sekarang siapa di kota yang tidak tahu bahwa Xia Tong adalah harta karun yang banyak dimiliki oleh Qin? Tidak ada yang berani memprovokasi Xia Tong dengan mudah. Qin banyak. Saya adalah orang yang sangat ketakutan. Alasan mengapa dia begitu rendah hati di depan Xia Tong adalah karena dia sangat takut dengan kekuatan dan keganasan Qin. Tapi yang tidak disangka Wu Fangfei adalah dia begitu rendah hati sehingga pikiran Xia Tong tidak goyah sama sekali. Hati wanita ini terlalu kejam. Menggigit bibirnya sedikit, Wu Fangfei memutuskan untuk mencoba simpati Xia Tong untuk yang terakhir kalinya. Dia mencoba untuk memasang tampang yang buruk, mengangkat sepasang matanya dengan air mata redup, menatap Xia Tong yang tidak jauh darinya. "Nona Xia, Anda sudah menjadi seorang ibu. Saya yakin Anda seharusnya bisa memahami suasana hati saya saat ini. Jika terjadi sesuatu pada ayah dari anak tersebut, bagaimana saya bisa tidak ikut campur? Saya mohon, biarkan saya masuk dan lihatlah Haoran." Wu Fangfei berkata sambil menangis, "Kepada Xia Tong aku takut berlutut secara berlebihan." Menatap wanita di depannya, Xia Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaitkan bibirnya. "Kenapa, kamu memainkan kartu emosional lagi? Jika orang lain datang memohon padanya hari ini, Xia Tong pasti akan setuju untuk membiarkannya masuk, tapi orang yang berdiri di depannya bukanlah orang lain, tapi Wu Fangfei. Wanita yang menghancurkan pernikahan indah Qiao Rao Rao, kualifikasi apa yang dia miliki? Harus berpura-pura kasihan di hadapan dirinya sendiri untuk memenangkan simpatinya." Melihat Xia Tong masih bergeming, mata Wu Fangfei memancarkan sedikit kebencian, namun akhirnya juga tak berdaya, hanya bisa berdiri di samping diam-diam menyeka air mata. Melihat adiknya diintimidasi oleh Xia Tong, dia tidak bisa melihatnya lagi. "Kami tidak punya hak untuk masuk dan menemui Gu Haoran. Lalu apa hak Xia Tong untuk menghentikan kami masuk? Perut adikku adalah anak dari keluarga. Sebagai ibu dari penerus keluarga, kenapa dia tidak bisa masuk? Kenapa kamu menghentikan kami?" Tanda tanya. Suasana hati di bagian bawah mata tertegun, dan Xia Tong mendengus, kartu emosi tidak berfungsi. "Sekarang mulai menculik di depanku. Sudah kubilang, tidak peduli anak siapa yang sedang hamil Wu Fangfei, aku menang, aku tidak akan membiarkanmu masuk hari ini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menemukan cara untuk masuk." Bangsal dikelilingi oleh pengawal Qin. Jika kedua orang ini berani melakukan sesuatu yang impulsif di depan mereka, mereka tidak memerlukan Xia Tong untuk berbicara sama sekali. Para pengawal di sekitar akan segera mengusir Wu Fangfei dan Lian Xin dari rumah sakit. Hari ini, tanpa persetujuannya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke bangsal di belakangnya. Xia Tong sangat bertekad, dan kesannya terhadap Wu Fangfei semakin buruk. Bayi Wu Fangfei baru berusia 2 bulan sekarang. Lian Xin bisa langsung mengatakan bahwa anak ini adalah penerus masa depan keluarga Gu. Jangankan Gu Haoran setuju dengan masalah ini, bahkan jika Gu Haoran setuju, Qiao Guanli tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Lian Xin terus mengatakan bahwa Wu Fangfei sedang mengandung anak Gu Haoran, yang membuat Xia Tong sakit. Bagaimana tepatnya perut anak Wu Fangfei muncul, hanya memikirkan hatinya sendiri yang paling jernih. Kini Gu Haoran dan Qiao Rao Rao masih berstatus suami istri sah. Adik Wu Fangfei ingin menjadi superior dengan bayinya di perutnya. Itu sungguh luar biasa. Dari perkataan Lian Xin barusan, Xia Tong semakin yakin akan apa. Alasan kedua kakak beradik ini ingin tinggal di rumah tentu tidak sederhana. Kamu bahkan mata besar yang menatap inti sepertinya ingin mengatakan lebih banyak. Satu sisi Wu Fangfei mengerutkan kening, dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan tindakan bahkan inti. Diam-diam menatap untuk menghubungkan satu mata inti, ekspresi wajah Wu Fangfei agak jelek, cukup, jangan katakan lagi. Jika ini terus berlanjut, Lian Xin akan mengganggu Xia Tong. Xia Tong tidak marah. Jika Qin banyak yang mengetahuinya, pria itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pintu tertutup di belakang Xia Tong, Wu Fangfei menghela nafas, dan akhirnya hanya mengingat senyuman pucat. Saya ingin meminta Nona Xia untuk memberikannya kepada Haoran.
Wu Fangfei berkata, ini hanya mengambil ember pengawet panas dari tangan Lian Xin dan menyerahkannya ke tangan Xiatong. Ini adalah sup ayam yang saya masak untuk Haoran. Jika dia bangun, tolong biarkan dia meminumnya. Dia terluka dan pasti sangat lemah. Sup ayam ini dibuat khusus oleh Wu Fangfei, yang bangun pagi-pagi dan menyeret tubuhnya yang lemah ke Gu Haoran. Dia ingin memberi makan Gu Haoran sendiri, tapi apa yang dilakukan Wu Fangfei? Tanpa diduga, Xiatong tidak membiarkan dirinya masuk. Xiatong tampaknya adalah orang yang berhati-mati. Dia telah menggunakan semua metodenya. Wanita ini tidak berubah pikiran sama sekali mengganggu. Wu Fangfei memikirkannya dan akhirnya hanya bisa menemukan metode ini. Selama sup ayam bisa diserahkan kepada Gu Haoran, dia akan puas. Ember pengawet panas di tangannya masih hangat telah melindunginya dengan baik sepanjang jalan. Mata Xiatong menunjukkan sedikit kerumitan. Dia mengatupkan mulutnya dan sepertinya memikirkannya sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut untuk waktu yang lama kepadanya, dan sup ayam ini. Terima kasih, Nona Xia. Lihat Xiatong setuju, Wu Fangfei segera berterima kasih. Nian Buse melihat ke ruangan di belakang Xiatong, Wu Fangfei ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu mengajak Lian Xin berbalik. Dua orang yang baru saja keluar dari rumah sakit, bahkan intinya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kak, kenapa kamu tidak biarkan aku melanjutkan saja? Apa yang saya katakan tadi tidak salah sama sekali. Lian Xin tidak mengerti mengapa Wu Fangfei menghentikan dirinya sekarang. Bahkan inti perjuangan Wu Fangfei melawan ketidakadilan, dapat meresponsnya tetapi hanya dari mata dingin Wu Fangfei. Aku hampir dibunuh olehmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Wajahnya agak kaku, bahkan intinya ada yang tidak mengerti. Kakak, apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Bodoh sekali. Jejak rasa tidak suka muncul di matanya. Wu Fangfei mengerutkan kening, tapi langkahnya masih tidak berhenti. Pernahkah kamu berpikir jika kamu benar-benar mengganggu Xiatong, apakah keluarga Qin akan melepaskanmu begitu saja? Cara kejam Qin banyak diketahui semua orang. Terlebih lagi, Xiatong adalah harta karun Qin. Bagaimana Qin bisa rela membiarkan Xiatong menderita sedikit ketidakadilan? Ekspresi wajah berubah drastis, menghubungkan inti untuk memahami apa yang akhirnya. Penampilan dingin Qin Mucai muncul di benaknya tanpa disadari. Kemudian, dia menggigil, dan Lian Xin akhirnya merasa sedikit gelisah. Yah, aku baru saja mengucapkan kata-kata itu pada Xiatong. Dia tidak akan banyak mengeluh pada Qin, kan? Begitu Qin Muci menatapnya, dia akan sengsara di masa depan. Lian Xin akhirnya panik. Wu Fangfei mengerutkan bibirnya dan dengan dingin menatap matanya, yang penuh dengan kepanikan dan kesulitan. Butuh waktu lama baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun dengan tidak sabar. Jangan khawatir, wanita itu tidak seburuk yang kamu kira. Meskipun Wu Fangfei dan Xiatong tidak banyak berhubungan, dia masih mendengar tentang Xiatong. Xiatong sepertinya bukan orang yang cerewet. Terlebih lagi, mereka tidak memaksa untuk masuk hari ini. Dia tidak terlalu peduli dengan Xiatong. Mendengarkan kata-kata Wu Fangfei, hati Lian Xin akhirnya tenang. Kedua orang itu dengan cepat menghilang di depan pintu rumah sakit, hingga mereka sama sekali tidak bisa melihat sosok keduanya. Xiatong baru saja masuk ke dalam pintu. Tanpa diduga, pria yang seharusnya sedang tidur itu sudah duduk di tempat tidur dan diam-diam memandangi dirinya sendiri. Kilatan di bagian bawah mata sedikit terkejut, Xiatong berkedip, ini baru saja melangkah maju. Kapan kamu bangun? Setelah mengambil air di tangan Xiatong, tenggorokannya yang kering menjadi basah. Gu Haoran menyesap mulutnya dan mengucapkan sepatah kata pun dari bibir tipisnya untuk waktu yang lama. Aku akan bangun saat kamu keluar. Xiatong leng-leng, kapan dia keluar? Bukankah itu saat dia keluar untuk menghentikan Wu Fangfei dan mereka tidak mengizinkannya masuk? Karena kamu sudah bangun saat itu, kenapa kamu tidak membiarkan mereka masuk? Xiatong mengerutkan kening dan mencoba, matanya tertuju pada wajah Gu Haoran, seolah dia ingin melihat sesuatu dari matanya. Jejak rasa tidak suka yang mendalam melintas di matanya, dan Gu Hao mengerutkan kening, apa yang kamu ingin mereka lakukan? Dapat melihat Gu Haoran tampaknya sangat membenci saudara perempuan Wu Fangfei dari hati, Xiatong diam-diam merasa lega, dia tertawa, mengulurkan tangan untuk meletakkan ember pengawet panas di tangannya di atas meja di depan Gu Haoran. Mereka membuatkan sup ayam untukmu. Sungguh tidak berperasaan bagimu untuk melakukannya. Mulut Xiatong berkata,
gerakan tangannya juga tidak berhenti, mengulurkan tangan untuk membuka tutup ember isolasi, bau sup ayam yang kuat akan menyebar di bangsal. Wah, enak sekali. Mau tidak mau dia menghisap hidungnya, mata Xiaotong berkedip sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Wu Fangfei, seorang wanita karir kaya, akan memiliki keterampilan memasak yang begitu baik. Ini pasti mengejutkan Xiaotong. Dia awalnya berpikir bahwa wanita kuat seperti Wu Fangfei harus sama sibuknya dengan Qin dalam karirnya. Bagaimana mungkin orang seperti itu punya terlalu banyak waktu luang untuk dihabiskan untuk memasak? Wu Fangfei memiliki keterampilan memasak yang sangat baik, yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiaotong. Keluarkan mangkuk kecil berisi semangkuk sup ayam kental ke depan Gu Haoran, Xiaotong mengangkat alisnya. Di sini, orang-orang menyeret tubuh lemah itu ke arahmu, tidak ingin mencicipinya. Sepertinya dia bisa mendengar ironi. Dalam nada bicara Xiaotong, wajah Gu Haoran berubah dan menjadi berat. Dia hanya menatap dingin sup ayam di mangkuk, dan suasana hatinya tidak tergerak sama sekali. Aku tidak akan memakan apa yang dia hasilkan. Biarkan orang kehilangannya. Sejak mengetahui kepergian mendadak Kiao Rao karena keberadaan Wu Fangfei di balik layar, hati Gu Haoran tidak lagi memiliki perasaan terhadap Wu Fangfei. Jika Gu Haoran memiliki kesabaran dengan Wu Fangfei sebelumnya, itu hanya karena bayinya di dalam perutnya dan bantuannya sebelumnya. Gu Haoran mengira Wu Fangfei adalah wanita yang berpengetahuan umum dan tidak akan melakukan trik di belakang punggungnya seperti orang biasa, namun kali ini perselingkuhan Kiao Rao benar-benar mengecewakan Gu Haoran. Gu Haoran hari ini, hatinya juga benar-benar melihat wajah asli Wu Fangfei. Benarkah tidak? Xiaotong juga dengan baik hati menegaskan kembali. Gu Haoran mengatupkan mulutnya dan mengangguk, tidak berbicara, tetapi ekspresi wajahnya telah mengungkapkan pikirannya. Sekarang ketika dia melihat Wu Fangfei, dia merasa mual. Bagaimana dia bisa memakan apa yang dibuat Wu Fangfei? Melihat wajah Gu Haoran Wu Fangfei seperti ini, Xiaotong tersenyum, dan akhirnya percaya bahwa Gu Haoran benar-benar jijik pada Wu Fangfei. Sayang sekali sup yang sudah lama direbus orang hilang. Terlebih lagi, sup ayamnya berbau sangat enak, karena kamu tidak meminumnya. Xiaotong berkedip, dan tiba-tiba mengambil sup ayam dan duduk di samping. Kenapa aku tidak melakukan hal baik saja dan membantumu meminum sup ini? Xiaotonglah yang serakah, tapi sepertinya dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Wajah Gu Haoran lebih baik. Apapun yang kamu mau. Dia sambil berpikir melihat keluar jendela, terdiam lama, lalu tiba-tiba membuka mulutnya. Selama Wu Fangfei datang, jangan biarkan dia masuk, termasuk Lian Xin. Meminum sup ayam sedikit dundun, Xiaotong mengangkat kepalanya, wajah acuh tak acuh. Bagaimana jika mereka mengirimkan sesuatu yang lain? Apakah kamu menerimanya? Suasana mata sedikit berkedip, Gu Haoran masih berwajah dingin, semua tidak menerimanya. Dia menoleh untuk melihat sup ayam yang dimakan Xiaotong, tapi Gu Haoran sedikit mengernyit. Setelah memikirkannya sebentar, dia membuka mulutnya lagi. Jika ada sesuatu yang kamu inginkan dari mereka, kamu dapat mengambilnya daripada aku, dan membuang sisanya. Apakah ini serius sekali? Xiaotong mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Gu Haoran sepertinya mengetahui bahwa Kiao Rao telah diambil kembali oleh Kiao Guanli. Dia tidak banyak bertanya setelah bangun tidur. Dia hanya bertanya pada Xiaotong tentang perusahaannya dan kemudian tertidur lagi. Gu Haoran baru saja tertidur, tetapi pelayan keluarga Kiao tiba-tiba menelepon Xiaotong dan menyuruhnya pergi ke rumah Kiao. Xiaotong mendengarkan telepon Kiao, juga tidak berani menunda apapun, memberitahu perawat rumah sakit dan pengawal di luar. Xiaotong kemudian bergegas keluar dari rumah sakit, menuju rumah Kiao. Baru saja memasuki aula Kiao, dia melihat Kiao Guanli dengan wajah sedih duduk di sofa. Melihat penampilan Kiao Guanli, Xiaotong merasakan jantungnya berdebar kencang. Kiao Guanli terlihat sangat sedih. Apa yang terjadi dengan Kiao Rao? Xiaotong mengerutkan kening dan tidak berani berpikir lebih jauh. Dia segera maju dan mengangguk ke Kiao Guanli. Apa yang bisa saya bantu, Paman Yo? Mendengar suara Xiaotong, Kiao Guanli mengangkat kepalanya. Dia menghela nafas dan melambai ke Xiaotong, menunjukkan bahwa dia akan duduk. Tubuh Rao tidak begitu bagus. Xiaotong baru saja duduk, tapi kata-kata Kiao Guanli membuat hatinya berdebar dalam sekejap. Dia melihat lingkungan sekitar dengan matanya, tetapi ternyata dia tidak melihat sosok Kiao Rao. Ada apa dengan Rao? Di mana dia sekarang?
Melihat Siatong begitu bersemangat, Qiao Guanli merasa lega. Dia menghela nafas, lalu dia membuka mulutnya dengan lembut. Dokter yang memeriksa Rao mengatakan bahwa kepala Rao mengalami luka serius, dan ada benjolan besar di bagian belakang kepalanya, jadi itulah sebabnya Rao akan mengalami amnesia. Amnesia, ada sedikit keterkejutan di mata Siatong, dia tanpa sadar berdiri dari sofa, wajahnya penuh dengan kerumitan. Kenapa bagian belakang kepalanya sakit? Bukankah tubuh Qiao Rao tidak masalah, kenapa ada kemacetan di bagian belakang kepalanya? Apa yang terjadi dengan Qiao Rao dalam bulan yang singkat ini? Mengapa dia juga mengalami kecelakaan di pesawat? Mengapa tidak semua orang menemukannya di pesawat? Qiao Guanli menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang hal ini. Rao sangat lelah sehingga dia mulai tidur segera setelah dia kembali. Dia belum bangun. Adapun mengapa dia terluka di bagian belakang kepalanya, aku tidak yakin. Mungkin salah satu dari kalian akan tahu. Petik 2. Siapa? Siatong bertanya tanpa sadar. Qiao Guanli ingin berbicara dan berhenti, dan akhirnya melontarkan nama yang memalukan dari mulutnya, Gu Haoran. Siatong leng-leng, dia tahu sekarang di hati Qiao Guanli kesan terhadap Gu Haoran sangat buruk, tapi sekarang dengan pemikiran seperti itu, satu-satunya orang yang mungkin tahu apa yang terjadi pada Qiao Rao adalah Gu Haoran. Ya, Rao ditemukan oleh Haoran. Setelah mereka berada di sana begitu lama, kita tidak tahu apa yang terjadi. Hanya dengan bertanya pada Haoran kita dapat mengetahui apa penyebab cedera Rao. Qiao Guanli mengangguk dan menyetujuinya. Siatong, hanya saja aku khawatir kamu harus menanyakannya. Qiao Guanli tampak malu. Siatong juga mengerti apa yang dia pikirkan. Lalu dia mengangguk dan setuju. Jangan khawatir, Paman Yo. Berikan saja padaku. Karya Siatong selalu dapat diandalkan. Dengan kata-katanya, Qiao Guanli akhirnya sedikit lega, tapi alisnya masih terkunci. Sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan. Siatong juga menyadari kelainan Qiao Guanli. Dia tertegun, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mencoba membuka mulut. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan padaku, Paman Yo? Siatong benar-benar orang yang cerdas. Tidak peduli bagaimana dia menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikannya. Qiao Guanli menghela nafas, dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Ada satu hal lagi tentang Rao, atau tentang Jo Rao. Siatong mengerutkan kening, melihat wajah Qiao Guanli sedikit serius, ekspresi Siatong juga tanpa sadar menjadi tenang. Paman Yo, Rao, apa lagi yang bisa saya bantu? Lebih baik membiarkan Qiao Guanli mengatakannya secara langsung daripada membiarkan Qiao Guanli menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Siatong bisa membaginya dengannya. Qiao Guanli sepertinya sudah lama ragu-ragu. Bibirnya menggeliat beberapa kali, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Siatong merasa khawatir. Ada apa, Paman Yo? Katakan saja padaku, aku selalu memperlakukan Rao sebagai adikku sendiri. Bolehkah aku cukup menyakitinya? Qiao Guanli selalu menolak untuk mengatakannya. Siatong sangat khawatir, dan nada suaranya secara alami menjadi lebih mendesak. Namun, Qiao Guanli tidak marah. Dia hanya terdiam beberapa saat, seolah dia akhirnya mengambil keputusan. Mendongak perlahan, mata Qiao Guanli penuh dengan kerumitan. Siatong, Rao dia hamil. Qiao Rao hamil. Nafas Siatong sedikit terhenti, dia hanya merasakan otaknya tiba-tiba menjadi kosong dalam sekejap. Melihat Qiao Guanli, yang penuh penyesalan di depannya, Siatong tidak bereaksi sejenak. Siatong tetap leng tidak menanggapi, Qiao Guanli juga tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menundukkan kepalanya, matanya penuh penyesalan. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak setuju dengan pernikahan ini pada awalnya, itu tidak akan terjadi lama kemudian. Qiao Guanli semakin menyesal, dan Siatong perlahan-lahan terbebas dari keterkejutannya. Melihat penyesalan Qiao Guanli, dia segera membuka mulutnya dan dengan lembut menghiburnya. Paman Yo, kamu baru saja memikirkan kebahagiaan Rao. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, tidak ada di antara kami yang menginginkannya, tetapi itu benar-benar terjadi. Kami harus menghadapinya dan menyelesaikannya bersama. Bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Qiao Guanli mengatupkan mulutnya dan tidak berbicara. Siatong menghela napas, dan jejak kerumitan melintas di matanya. Paman Yo, aku boleh bertanya. Berapa umur anak dalam perut Rao? Ada satu hal yang harus dipastikan oleh Siatong. Qiao Guanli menghela nafas.
Meskipun dia mengeluh tentang dirinya sendiri, dia tetap menjawab pertanyaan Siatong. Sudah hampir 3 bulan, kata dokter, kondisi tubuh Rao Rao kurang baik, sehingga perkembangan janin di perutnya tidak stabil. Dia sudah berada di dalam perutnya selama 3 bulan, tapi dia tidak melihat tanda-tanda apapun. Jika dia belum memeriksa tubuhnya kemarin, dia tidak akan bisa menunjukkannya. Saya tidak yakin berapa lama hal itu akan disembunyikan. Petik 2. Qiao Guanli berpikir semakin sedih, pada saat yang sama, beberapa orang mengeluh tentang kecerobohan Qiao Rao Rao. Perutnya tiba-tiba kekanak-kanakan, dia bahkan tidak menyadarinya. Entah itu Qiao Rao yang tidak mengetahui dirinya hamil, atau Qiao Rao yang mengetahuinya, namun sengaja menyembunyikannya, semua orang tidak mengetahuinya. Dengan cepat berpikir dalam otak untuk waktu yang lama, menghitung waktu hamil Qiao Rao Rao, Siatong adalah kejutan, kilatan mata yang mengejutkan dan mengejutkan. Jika usia perut Qiao Rao hampir 3 bulan, maka ia hamil sesuai waktunya, yaitu pada masa sebelum pernikahan Qiao Rao dan Gu Haoran. Dengan kata lain, anak di perut Qiao Rao adalah anak Gu Haoran. Kini setelah Qiao Rao Rao memiliki anak, Gu Haoran tidak perlu lagi mengkhawatirkan kenyataan bahwa keluarga Gu tidak memiliki keturunan. Dengan cara ini, tidak masalah apakah anak dalam perut Wu Fangfei itu atau tidak. Dalam hati yang pingsan karena Gu Haoran merasa bahagia, tetapi Siatong juga memiliki beberapa keraguan. Laporan fisik Mingming Gu Haoran menyatakan bahwa dia cacat fisik dan mungkin tidak dapat memiliki anak dalam hidupnya. Tapi sekarang Wu Fangfei sedang hamil, dan Qiao Rao sedang hamil, keduanya adalah anak Gu Haoran. Jika Gu Haoran benar-benar cacat fisik, mengapa dia bisa membuat kedua wanita itu hamil anak mereka sendiri? Jika itu terjadi, apakah Gu Haoran beruntung? Entah kenapa, Siatong selalu merasa ada yang aneh dalam masalah ini, tapi dalam waktu singkat, dia tidak bisa mengingat di mana celahnya. Melihat Siatong mengerutkan alisnya dan tidak bisa berkata-kata, ada sedikit kerumitan di sudut mata Qiao Guanli, tapi apa yang kamu pikirkan? Qiao Guanli membuka mulutnya. Siatong tiba-tiba terbangun dari pemikirannya yang mendalam. Dia menggigit bibirnya sedikit dan ragu-ragu sejenak sebelum mencoba membuka mulutnya. Tapi Paman Yo, pernahkah kamu memikirkan siapa anak dalam perut Rao Rao? Begitu dia menyebutkannya, wajah Qiao Guanli tiba-tiba menarik. Jejak ketidaksenangan melintas di matanya, dan dia mendengus lama. Apakah itu sebuah pertanyaan? Selain Gu Haoran, siapa lagi yang ada di sana? Qiao Rao Rao bukanlah orang yang akan membuat masalah. Qiao Guanli mengetahui hal ini dengan sangat baik. Terlebih lagi, masa kehamilan Qiao Rao adalah saat yang tepat baginya dan Gu Haoran untuk bersama. Dengan cara ini, ayah dari anak dalam perut Qiao Rao Rao, kecuali Gu Haoran, tidak pernah mendengar Qiao Guanli mengatakan itu lagi. Siatong akhirnya merasa lega. Yang paling dia takuti adalah kekejaman Qiao Guanli yang meminta Qiao Rao membunuh anak itu. Dengan cara ini, Qiao Rao kemungkinan besar tidak akan bernasib sama dengan Gu Haoran dalam hidupnya. Dengan lembut mengangguk, Siatong setuju dengan gagasan Qiao Guanli. Paman Qiao, sekarang Rao Rao telah kembali, kamu tidak ingin terlalu banyak berpikir, pertama-tama rawat tubuh Rao Rao dengan baik, adalah hal yang paling penting saat ini. Petik 2. Qiao Rao Rao sekarang sedang hamil dan bagian belakang kepalanya terluka. Meskipun Siatong belum pernah bertemu Qiao Rao hingga saat ini, Qiao Guanli dapat mengatakan bahwa dia masih dapat menebak sesuatu. Berbalik untuk melihat sekeliling, Siatong terus berkata, Paman Qiao, apakah nyaman bagiku untuk melihat Rao Rao sekarang? Faktanya, dia datang ke sini kurang lebih demi Gu Haoran. Siatong penasaran, jika kamu ingin datang ke Gu Haoran, kamu pasti sangat khawatir dengan situasi Qiao Rao saat ini. Hanya ketika Anda melihat sisi Qiao Rao, Siatong bersedia untuk merasa yakin. Qiao Guanli tidak terlalu ragu-ragu. Dia mengangguk dan menoleh untuk bertanya kepada para pelayan. Apakah Nona sudah bangun? Pelayan itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab dengan suara lembut, kembali ke tuan. Wanita muda itu tidak bangun lagi kecuali dia bangun di pagi hari dan minum air sekali pagi ini. Dengarkan bawahannya berkata seperti ini, Qiao Guanli baru saja berbalik, dia mengarahkan Siatong untuk tersenyum, dan butuh beberapa menit di matanya. Siatong, Rao Rao masih tidur. Kesehatannya kurang baik, sepertinya dia sudah lama tidak istirahat. Bagaimana kalau, apakah kamu ingin bertemu dengannya lagi dalam beberapa hari? Tubuh Qiao Rao, Siatong tentu saja mengerti. Dia tersenyum tanpa arti,
ini hanya mengangguk. Baiklah, karena Rao Rao masih istirahat, maka aku pergi dulu, tunggu beberapa hari dia sudah lebih baik, aku akan mengunjunginya lagi. Bagus, Qiao Guanli mengangguk, dan secara pribadi bangun untuk mengirim Xia Tong pergi. Xia Tong tidak tahan dengan perlakuan Qiao Guanli. Dia segera meminta Qiao Guanli untuk berhenti. Lalu dia segera meninggalkan Villa Qiao. Selama beberapa hari, Xia Tong tidak mengganggu Qiao Rao, dan tidak ada kabar dari rumah Qiao. Xia Tong tidak mengkhawatirkan apapun. Bagaimanapun, Qiao Guanli ada di sekitar Qiao Rao, dan tidak ada yang terjadi padanya. Tubuh Gu Haoran berangsur membaik. Sejak awal, dia harus berbaring di tempat tidur untuk memulihkan diri. Sekarang dia bisa bangun dari tempat tidur dan mulai bergerak. Gu Haoran ingin meninggalkan rumah sakit beberapa kali, tapi Xia Tong menghentikannya. Xia Tong sudah bertanya pada dokter. Cedera Gu Haoran semuanya merupakan luka dalam di bagian penting. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan meninggalkan masalah yang permanen. Bawahan Gu yang paling terpercaya menangani semua urusan besar dan kecilnya. Hal terpenting Gu Haoran sekarang adalah menjaga dirinya sendiri dengan baik. Jika Gu Haoran dipulangkan saat ini, Gu Haoran yakin Gu Haoran tidak bisa memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Xia Tong, sebagai teman Gu Haoran, tentu ingin memikirkan Gu Haoran. Perjalanan hidup seseorang masih panjang. Jika Gu Haoran benar-benar meninggalkan rumah sakit karena kesengajaannya, Xia Tong tidak akan merasa lebih baik. Jejak kekesalan melintas di dasar mataku. Meskipun aku tahu Xia Tong melakukannya demi kebaikannya sendiri, hati Gu Haoran masih sedikit kesal. Tapi Xia Tong, aku sudah hampir 2 minggu tidak bertemu Rao Rao. Aku mengkhawatirkannya. Aku ingin melihat bagaimana kondisi tubuhnya. Suatu hari tidak melihat Qiao Rao Rao, hati Gu Haoran mungkin merasa tenang. Mendengarkan Gu Haoran berkata seperti ini, Tong musim panas tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan cepat. Ngomong-ngomong, kata dokter, ada banyak kemacetan di bagian belakang kepala Rao Rao karena benturan keras tersebut. Apa yang terjadi padamu di sana? Ada terlalu banyak hal akhir-akhir ini. Jika Gu Haoran tidak menyebutkannya secara tiba-tiba, Xia Tong akan benar-benar melupakan hal penting ini. Dia harus bekerja sama dengan Qiao Guanli dalam masalah ini. Sebutkan hal-hal tentang Qiao Rao Rao. Emosi fundus Gu Haoran jelas memiliki sedikit suhu. Dia mengatupkan mulutnya, untuk waktu yang lama hanya membuka dengan tenang. Ketika saya menemukan Rao Rao, dia sedang berada di rumah seorang petani di gunung. Konon ketika suami petani itu maju, dia kebetulan bertemu dengan Rao Rao yang sedang koma di gunung. Petani itu sangat baik dan menyelamatkan Rao Rao kembali. Tetapi karena semua aspek gunung relatif terbelakang, para petani tidak melapor ke polisi tepat waktu, dan Rao Rao tidak bisa mendapatkan perawatan tepat waktu. Untungnya, ada seorang dokter tua di gunung itu Rao Rao mendapatkan hidupnya kembali. Petik 2. Petani. Mata Xia Tong berkilat sedikit terkejut, pantas saja kita tidak bisa menemukan keberadaan Rao Rao di tempat jatuhnya pesawat. Ternyata dia selamat, tapi pesawatnya jatuh, Qiao Rao Rao juga seharusnya ada di pesawat, kenapa dia koma di pegunungan? Xia Tong mengerutkan kening. Ada banyak keraguan mengenai hal ini. Mungkin Gu Haoran juga tidak mengetahui hal ini. Dia hanya bertanya langsung pada Qiao Rao untuk mendapatkan jawabannya. Mata tertuju pada lengan Gu Haoran yang diperban. Xia Tong menghela nafas, biarkan dokter masuk untuk mengganti balutanmu, atau kamu masih menginginkan tangan ini. Xia Tong ingin berbalik dan memanggil dokter di depan pintu, tapi Gu Haoran menghentikannya terlebih dahulu. Matanya tertuju pada tonik yang dibawakan Xia Tong. Mata Gu Haoran berkedip sedikit jernih. Kau akan pergi ke rumah Yo. Sedikit mengernyit, kata-kata Xia Tong berseru, bagaimana kamu tahu? Begitu kata-kata itu keluar, Xia Tong menyesalinya. Gu Haoran sekarang dalam kondisi emosional. Mengapa dia harus memberitahu Gu Haoran bahwa dia akan pergi ke rumah Qiao? Benar saja, Xia Tong baru saja selesai, Gu Haoran langsung membuka mulutnya. Bawa aku bersamamu, mustahil. Xia Tong bahkan tidak memikirkannya, jadi dia langsung menolak permintaan Gu Haoran, tubuhmu tidak bagus, kamu tidak bisa berjalan-jalan sekarang. Terlebih lagi bahkan jika Gu Haoran mengikutinya, dia mungkin tidak melihat Qiao Rao sama sekali. Saya siap, karena Xia Tong terkurung di rumah sakit begitu lama, Gu Haoran sudah tidak punya kesabaran lagi. Saat ini pikirannya penuh dengan situasi Qiao Rao Rao, sudah begitu lama, dia bahkan tidak tahu situasi Qiao Rao,
bagaimana bisa meringankan lukanya. Tapi, Siatong mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu lagi. Gu Haoran membuka mulutnya dengan dingin. Jika kamu tidak setuju untuk menerimaku, aku akan mencari jalan keluarnya sendiri. Siatong, kamu harus mengerti bahwa aku memiliki kemampuan itu. Jika Gu Haoran bersikeras untuk meninggalkan rumah sakit, dia sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat diketahui Siatong. Apa yang tidak dia duga adalah Gu Haoran akan mengeluarkan benda ini untuk mengancam dirinya sendiri agar dapat meninggalkan rumah sakit. Kamu, mengerutkan kening untuk waktu yang lama, Siatong akhirnya menghela nafas tak berdaya. Bukan tidak mungkin untuk membawamu, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Aku berjanji padamu. Gu Haoran hampir tidak memikirkannya, jadi dia langsung setuju. Melihat ke arah Gu Haoran reaksinya, Siatong sangat rumit. Karena Gu Haoran sangat peduli pada Kiao Rao, mengapa? Dia harus melakukan hal-hal yang membuat Kiao Rao sedih. Jika tidak ada kasus Wu Fangfei, atau Gu Haoran menanganinya dengan baik, maka Gu Haoran dan Kiao Rao mungkin masih pasangan yang bahagia sekarang, tapi sekarang setelah semuanya terjadi, itu tidak ada gunanya. Siatong menghela nafas, lalu melambai ke dokter yang tadinya anjing gila di pintu, memberi isyarat untuk membiarkan mereka masuk. Kamu boleh pergi untuk menemui Rao, tapi premisnya adalah Anda harus setuju untuk membiarkan dokter mengganti pakaian Anda. Petik 2. Luka Gu Haoran perlu ganti balutan setiap hari agar lebih cepat sembuh. Hari ini, dia sudah menunda waktu ganti balutan. Kalau dia mengajak Gu Haoran pergi, itu tidak bertanggung jawab. Ternyata kondisi Siatong begini. Gu Haoran mengatupkan mulutnya dan tidak berbicara. Dia hanya duduk di samping dan mulai membiarkan dokter mengganti pakaiannya. Setelah hening lama, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya demi dirinya sendiri, yang membuatnya tampak tidak masuk akal. Selama bertahun-tahun, Siatong sebenarnya sangat membantunya. Termasuk urusan Kiao Rao dan Qin. Saya juga sangat perhatian, tidak perlu mengatakannya terus-menerus. Beberapa perasaan dan pemahaman diam-diam, pada kenyataannya, hanya dengan melihat saja sudah bisa memahami sesuatu. Tidak perlu terlalu banyak untuk mengungkapkan tidak apa-apa. Menghadapi ucapan terima kasih Gu Haoran yang tiba-tiba, Siatong leng-leng, tetapi juga dengan cepat berpikir, dia mengerutkan mulutnya, dengan tatapan rumit pada Gu Haoran. Tidak ada gunanya berterima kasih padaku. Aku membantumu hanya untuk membantu Rao. Selama kamu bisa menangani masalah ini dengan lebih bersih, kejar Rao kembali dan perlakukan dia dengan baik, aku akan sangat senang. Setelah hilangnya Kiao Rao kali ini, Siatong telah sepenuhnya melihat ketulusan Gu Haoran. Hati pria itu masih tertuju pada tubuh Kiao Rao, jadi orang yang bertekad berani keluar mencari pria Kiao Rao, dan bagaimana dia bisa bersama Wu Fangfei. Siatong tidak bodoh, dia sudah menebak beberapa poin dalam masalah ini. Kali ini, Wu Fangfei pasti sedang mempermainkan adiknya, yang membuat Kiao Rao salah paham. Juga karena kenakalan Wu Fangfei, Kiao Rao salah mengira bahwa Gu Haoran telah bersama Wu Fangfei, sehingga benar-benar kehilangan harapan, jadi dia ingin pergi dari sini. Tapi Kiao Rao juga seharusnya tidak pernah berpikir bahwa kali ini dia melarikan diri dengan sengaja, dia hampir membawa nyawanya. Faktanya, sebagian besar pujian atas kembalinya Kiao Rao dengan selamat kali ini datang dari Gu Haoran. Jika bukan karena Gu Haoran, Kiao Rao mungkin tidak akan ditemukan oleh tim penyelamat di pegunungan dalam. Hati Kiao Guanli sangat jernih. Sekarang Gu Haoran adalah dermawan penyelamat nyawa Kiao Rao. Dia harus maukah kamu setuju untuk membiarkan Gu Haoran bertemu Kiao Rao? Meskipun Siatong berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia sedikit banyak tidak yakin tentang hal itu. Lagi pula, dia tidak terlalu mengenal Kiao Guanli, jadi dia tidak tahu apa yang dipikirkan Kiao Guanli. Mata Siatong penuh dengan kekhawatiran saat dia membalut pria yang terluka itu dengan lebih dari sekadar sapuan cahaya. Saya tidak tahu apakah saya bisa membiarkan Gu Haoran berhasil bertemu Kiao Rao ketika saya pergi ke rumah Kiao bersama Gu Haoran seperti ini. Tapi Gu Haoran sangat mengkhawatirkan Kiao Rao, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri untuk melakukan ancaman, seperti Gu Haoran membiarkan Siatong tidak bisa berhati lembut. Bagaimanapun, dia akan mengajak Gu Haoran untuk mencobanya. Adapun apakah dia bisa melihat Kiao Rao, dia hanya bisa melihat penampilan Gu Haoran. Setelah berulang kali memastikan bahwa luka Gu Haoran sudah sembuh, Siatong membawa Gu Haoran keluar dari rumah sakit dan langsung lari ke Villa Gu. Kiao Guanli tidak menunggu di pintu.
Siatong diam-diam bahagia untuk sementara waktu. Selama Qiao Guanli tidak ada di depan pintu, dia akan memiliki kesempatan untuk membawa Gu Haoran pergi. Tanpa diduga, mereka baru saja sampai di pintu, tetapi penjaga keamanan di luar langsung menghentikan Gu Haoran di luar. Berjalan di depan Siatong Leng-Leng, langkahnya juga langsung terhenti. Melihat kembali ke penjaga keamanan yang menghentikan Gu Hao, Siatong sedikit mengernyit. Maksudnya itu apa? Setelah mendengarkan Siatong, penjaga keamanan menoleh ke arah Siatong dan berkata sambil tersenyum menyesal, "Maaf, Nona Siatong. Tuan kami telah memberi kami perintah." Setelah itu, rumah keluarga Qiao tidak mengizinkan orang yang bermarga Gu mendekat. Kami hanya mengikuti perintah tuannya. Qiao Guanli bahkan memberikan perintah seperti itu kepada pelayan Qiao. Siatong mengerutkan keningnya lebih dalam. Dia tanpa sadar menatap Gu Haoran, dan matanya penuh kekhawatiran. Takut Gu Haoran akan marah karena penjaga keamanan menghalangi jalannya, Siatong siap berbicara, tetapi hal yang paling mengkhawatirkannya terjadi. Wajah Gu Haoran pucat pasi. Dia menatap dingin ke arah penjaga keamanan yang berdiri di depannya. Untuk waktu yang lama, dia hanya mengucapkan sepatah kata pun dari bibir tipisnya. "Minggir." Dia sudah sampai di depan pintu rumah Qiao, bagaimana mungkin Gu Haoran tidak masuk? Meskipun nada suara Gu Haoran penuh dingin, penjaga keamanan hanya memberinya senyuman maaf dan tidak bermaksud untuk membiarkannya masuk. "Maaf, Tuan Gu, ini adalah aturan yang dibuat oleh tuan kami. Jika saya mengizinkan Anda masuk hari ini, saya khawatir saya akan kehilangan pekerjaan. Anda sebaiknya memperhatikan pelayan kami." Tidak peduli betapa rendah hati pengawal itu adalah, wajah Gu Haoran tidak berubah sama sekali. Dia mengatupkan mulutnya dan tiba-tiba mendorong penjaga di depannya. Dia mengangkat kakinya dan mencoba masuk. Langkah Gu Haoran sangat cepat. Meski satpam segera merespon dan mengejar, sosok Gu Haoran masih jauh di depan. Melihat dia hendak melangkah ke aula, Siatong di satu sisi dengan cepat menyusul dan meraih tangan Gu Haoran. "Gu Haoran, apa yang kamu inginkan?" Meremas alis untuk bertanya dengan lembut, Siatong sedikit tidak puas. "Ini keluarga Qiao, bukan keluargamu. Kamu harus memikirkannya baik-baik dan jangan main-main." Sambil mengerutkan kening, suara rendah dimarahi. Tapi Gu Haoran hanya dengan dingin menyapu satu mata Siatong, dan tidak ada reaksi. "Saya suami Qiao Rao Rao. Ini juga rumah saya. Jika saya ingin memasuki rumah saya sendiri, apakah saya perlu melapor kepada orang lain?" Suara dingin pria itu terdengar di telinganya. Siatong menatap Gu Haoran. Melihat Gu Haoran, Siatong tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang, Gu Haoran tidak dapat mendengarkannya. Tapi bagaimanapun, karena Gu Haoran dibawa sendiri, Siatong memiliki tanggung jawab untuk menjaga Gu Haoran agar tidak membiarkannya menimbulkan masalah. Meskipun Gu Haoran tidak mendengarkan kata-katanya, Siatong tidak melepaskan tangan Gu Haoran. "Jika kamu masuk seperti ini, kamu pasti akan mengganggu Paman Yo. Kalau begitu, kita tidak akan pernah melihat Rao Rao." Sejak kecelakaan Qiao Rao Rao, amarah Qiao Guanli menjadi sangat aneh. Sekarang bahkan Siatong tidak dapat menebak pikiran Qiao Guanli, tetapi satu-satunya hal yang dapat dipastikan oleh Siatong adalah bahwa Gu Haoran benar-benar bergegas masuk sekarang, dan orang terakhir yang menderita pastilah Gu Haoran. Ya, Tuan Gu, Anda tidak bisa masuk seperti ini." Keamanan di satu sisi juga buru-buru membuka mulut untuk memenuhi kata-kata Siatong. Dua orang di samping membujuk, Gu Haoran hanya mengatupkan mulutnya. Matanya menatap ke aula Qiao di dekatnya, matanya berkedip-kedip gelap, tidak tahu harus berpikir apa. Saat ini, Siatong tiba-tiba menyesali sesuatu. Jika dia tahu keadaan akan seperti ini, dia tidak akan berhati lembut tidak peduli apa yang dikatakan Gu Haoran. Dia setuju untuk membawa Gu Haoran ke rumah Qiao. Sekarang tidak apa-apa. Dalam sekejap, ketiga orang itu kembali membeku di depan pintu. Tak satu pun dari ketiga orang itu mau menyerah, jadi mereka terjebak di pintu. Saat Siatong memikirkan cara membujuk Gu Haoran, sesosok tubuh keluar dari aula. Dengan dingin, dia melirik Gu Haoran yang berdiri di depan pintu. Mata Qiao Guanli dingin. Dia mengangkat matanya, lalu dia perlahan menatap Siatong dan melambai padanya. "Siatong, masuklah. Rao Rao menunggumu di dalam." Tapi, Siatong ingin berbicara dan berhenti. Dia tanpa sadar menatap Gu Haoran, yang wajahnya sedikit jelek. Dia masuk sendiri. Apa yang harus dilakukan Gu Haoran? Melihat Siatong tidak bergerak,
wajah Qiao Guanli sedikit berubah. Siatong, apa yang kamu lakukan di sini? Angkat Mo untuk menatap mata Qiao Guanli, mata tajam pria itu penuh dengan ketidaksenangan, reaksi instan Siatong ini datang, buru-buru diperintahkan untuk mengangguk. Dengan mata guhaoran yang rumit, Siatong berjalan ke aula dengan cepat.